Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tetapi pemahamannya tetap masih hidup. Jadi hati-hati, komunis memang PKI udah dibubarin organisasi, tapi pemahamannya masih hidup. Dulu TNI sering mengatakan bahwa hati-hati tentang bahaya laten komunis. Hati-hati dengan kebangkitan KGB, komunis gaya baru. Artinya apa? Mereka tidak mengaku PKI tapi ajarannya PKI. Mereka tidak mengaku komunis tapi ajarannya komunis. Salah satu ciri komunis adalah anti agama. Jadi hati-hati. Kalau ada kelompok-kelompok yang menyuarakan anti agama, jangan-jangan dia adalah orang PKI. Saya miris lihat hari ini, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya kedatangan 4 perwira Mabes TNI dari Jakarta. Datang ke pesantren saya 2 hari sebelum pengesahan rapat paripurna. 4 perwira dari Mabes TNI datang ke pesantren saya. Mereka mengatakan, Pak Kiai, saya datang ke sini tiada lain mau silaturahim saja dengan para ulama di Tasik. Saya bilang terima kasih, kami sambut dengan baik. Nah kemudian dari perwira TNI, dari Mabes TNI mengatakan, Pak Kiai, kami mau nanya bagaimana kondisi masyarakat di daerah, bagaimana kondisi di daerah hari ini di tengah-tengah isu kondisi hari ini terkini. Musim Kuring dijawab, Pak, masyarakat insya Allah aman dan nyaman. Yang kacau itu pejabat di Jakarta. Begitu saya bilang. Saur eta ti perwira Mabes TNI, emang kumaha Pak Kiai? Saya bilang, selama ini umat Islam dituduh ingin mengganti Pancasila. Selama ini ormas Islam dianggap akan mengganti dasar negara. Ternyata faktanya hari ini orang-orang DPR bersekongkol dengan pemerintah menelurkan sebuah RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana pada RUU HIP pada pasal 2 ayat 2 dan 3 mereka mengatakan bahwa Pancasila diperas menjadi Trisila, di mana Trisila itu 1 sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi geus leungit ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di pasal di ayat yang ketiga, Trisila diperas menjadi Ekasila, artinya gotong royong. Saya sampaikan di hadapan perwira Mabes TNI dari Jakarta bahwa kalau umat Islam dituduh anti Pancasila, banyak umat Islam, ormas Islam dituduh ingin mengganti dasar negara. Padahal faktanya justru orang-orang DPR mereka melakukan makar di siang bolong akan mengganti Pancasila. Pertanyaannya, kenapa Bapak tidak tangkap orang DPR? Bingung gak jawabnya. Akhirnya dari Mabes TNI mengatakan, waduh Pak Kiai, saya kan cuma anggota, jadi itu kebijakan ada di komandan, di pimpinan saya. Makanya saya bilang, sampaikan kepada komandan Anda, sampaikan kepada atasan Anda, hari ini negara sedang darurat, hari ini negara sedang gawat. Ada orang-orang komunis yang menyusup ke kekuasaan untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa banyak orang komunis, orang PKI yang menyusup ke kekuasaan? Jawabannya adalah karena hari ini orang PKI jadi pegawai negeri gampang. Maaf, saya bukan saya bukan pengagum Soeharto, tetapi saya harus akui bahwa pada zaman Pak Harto PKI tidak berkutik. Betul apa betul? Bayangkan saudara, zaman Pak Harto orang mau jadi pegawai negeri, orang mau jadi PNS harus melewati proses namanya litsus. Apa litsus? Penelitian khusus. Dicari tahu, diteliti, ini anak PKI bukan, ini keturunan PKI bukan, ini keluarga PKI bukan, dia terlibat G30 SPKI atau tidak, diteliti dulu. Nah sekarang orang mau jadi pegawai negeri nggak diteliti, nggak ada litsus.
Artinya orang PKI bisa menjadi pegawai negeri. Dan ini bukan isapan jempol. Di Jakarta, di DPR pusat ada anggota DPR namanya Ribka Ciptaning Proletar. Dia menulis satu buku. Di dalam bukunya dia kasih judul. Apa judulnya? Aku bangga jadi anak PKI. Ini yang nulis anggota DPR. Berarti di DPR sudah ada PKI. Kemudian dia nulis lagi buku. Apa judul buku yang kedua? Dia tulis buku yang kedua, judulnya adalah Anak PKI Masuk Parlemen. Artinya bahwa ini nyata-nyata pengakuan orang PKI ada di DPR. Jadi kalau saya mengatakan di DPR ada anggota PKI, ini bukan fitnah, tapi fakta karena pengakuan mereka sendiri, saudara. Jika saya mau tanya, kalau orang PKI masuk DPR bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Makanya jangan heran, kemarin foto Habib Rizik sampai diinjak-injak, dicaci maki, dilempari sama tomat busuk, bahkan dibakar walaupun tidak terbakar. Luar biasa saudara-saudara, rahimakumullah. Mereka sudah berani melecehkan ulama. Kalau di Jakarta mereka sudah berani melecehkan ulama. Kalau kita diam, kalau kita tidur, kalau kita biarkan, tidak mau tutup kemungkinan kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita di Tasik menjadi sasaran mereka. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau begitu saya mau tanya, PKI itu nyata atau fitnah? Nyata atau hayalan? Nyata atau dongeng? Kalau begitu saya mau tanya, andai kata PKI bangkit, siap kita bersatu? Siap kita lawan? Siap kita bumi hanguskan? Siap kita berantas? Betul? Takbir! Luar biasa saudara, ya Allah ya Karim. Makanya pesan saya kepada umat Islam, jaga ulama-ulama kita, jaga kiai-kiai kita, jaga ajengan-ajengan kita. Di Jakarta sudah mulai ada pembukaan foto ulama, foto kiai, foto habaib. Mereka mau bakar, mereka injak-injak, mereka lempar dengan tomat busuk. Saya mau tanya, foto Habib Rizik, ulama, habaib yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau bakar walaupun gak terbakar. Mereka injak-injak, mereka sobek-sobek, mereka lempar dengan tomat busuk. Saya mau tanya, foto cucu Nabi dibegitukan, kira-kira kita sakit hati apa enggak? Sakit hati apa tidak? Sakit hati apa tidak? Tentu kita sakit hati. Marah apa tidak? Kira-kira lamun si Budi Jarot datang ke Tasik di kumahakeun ya? Lamun si Budi Jarot datang ke Tasik di kumahanya? Sik renos ya. Luar biasa. Kenapa? Kalau kita tidak marah melihat anak cucu Nabi diperlakukan dengan hina seperti itu, fotonya mau dibakar, diinjak-injak, dilempari sama tomat busuk, sumpah serapah caci maki keluar saudara, bahkan dibilang sampah sama si Budi Jarot saudara. Kita tidak marah, kita tidak tersinggung. Jangan harap kita dapat syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kita sudah berpesan, Nabi kita sudah wasiat. Apa kata Nabi kita? Hum itrati, kata Nabi kita. Anak keturunanku adalah itrati, darah dagingku. Kata Nabi, khuliqu min tinati, anak keturunanku diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan dari tanah itu. Apa kata Nabi? Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa mencintai anak cucuku, mencintai para sajid, mencintai para syarif, mencintai para syada, mencintai para habaib, ahabbahullah, maka Allah akan cinta dengan orang itu. Tapi waman abghadahum, barang siapa yang membenci para habaib, membenci anak keturunan Nabi, abghadahullah, maka Allah akan benci dengan orang itu saudara. Kalau begitu saya ingin bertanya, siap kita jaga ulama? Siap kita jaga kiai? Siap kita jaga habaib? Betul. Takbir. Kalau PKI misalnya mau menyakiti ulama, siap kita hadang, siap kita tangkap. Bagaimana kalau yang PKI-nya bawa senjata, siap kita lawan? Betul. Takbir. Malam orang maut bios, kurang di penjara. Dan gitu jawabnya, malam orang maut, jawab sabodo teuing. Sekali lagi, siap jaga ulama, siap lawan PKI. Malamun enak orang di PKI disiksa, sabodo teuing. Malamun orang di penjara, sabodo teuing. Kalau kita terbunuh, bunuh deui. Allahu Akbar, ya Allah ya.
umat Islam harus bersatu, jangan mau diadu dong. Diadu dong. Salatullah salamullah ayat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang sedena salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah semua baca sholawat ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat untuk Rasulullah, salam bagi Rasulullah, insan mulia pilihan Allah. Duhai kekal Rasulullah, engkaulah pembimbing kami, engkaulah teladan kami, engkaulah pembimbing kami, engkaulah teladan kami, engkaulah petunjuk kami di dunia dan ukhrawi. Salatullah semua sama-sama bareng salawat ala toha rasulillah. Engkau tegas bela Islam, istiqomah siang malam, bukan sosok sang pendendam, senang menebarkan salam. Tidak ada takut di hatimu, tidak ada gentar di kalbumu, tidak ada takut di hatimu, tidak ada gentar di kalbumu. Engkau disukai kawan, engkau disegani lawan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang cinta Nabi pasti dicintai ilahi. Siapa yang patuhi Nabi bahagia dunia ukhrawi. Hidup jangan jauhi Al-Quran, sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Hidup jangan jauhi